Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Digor Mufti SEMM, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi lanjutan pada semester genap. Mata kuliah akuntansi lanjutan pada semester genap merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 program studi S1 Manajemen. Mata kuliah akuntansi lanjutan ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen. Pada mata kuliah akuntansi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kajian teori yang dibekali dengan konsep dasar akuntansi, prinsip akuntansi, dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, pada mata kuliah ini akan membahas tentang materi yang pertama, akuntansi perusahaan manufaktur, yang kedua, kas, ketiga, piutang, keempat, persediaan, kelima, investasi sementara dan investasi jangka panjang, keenam, aset tetap, ketujuh, utang, kedelapan, ekuitas pemilik, kesembilan, liabilitas, kesepuluh, investasi, 11, laporan kas, dan yang terakhir, analisis laporan keuangan. Baik, selanjutnya adapun capaian pembelajaran lulusan CPL, Program Studi S1 Manajemen yang dibebankan oleh mata kuliah akuntansi lanjutan. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan dapat menerapkan fungsi manajemen, pemasaran, keuangan, dan SDM dalam berbagai organisasi pada tingkat lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Dan yang keempat, mampu menggunakan konsep, metode, dan analisis fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Baik, selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, Program Studi S1 Manajemen, yaitu yang pertama, mampu memahami tentang konsep perusahaan manufaktur, kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, mampu memahami tentang konsep investasi sementara dan investasi jangka panjang, aset tetap, dan utang. Yang ketiga, mampu memahami tentang konsep ekuitas pemilik, liabilitas, dan investasi. Dan yang terakhir, mampu memahami tentang laporan kas dan analisis laporan keuangan. Adapun referensi buku yang saya gunakan pada mata kuliah akuntansi lanjutan menggunakan buku yang pertama, pengantar akuntansi, dan yang kedua, pengantar akuntansi 2. Baik, pembelajaran mata kuliah akuntansi lanjutan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, 7 kali pemaparan materi dan kuis, kemudian UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Selanjutnya, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 kembali pemaparan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada pertemuan terakhir yang ke-16. Baik, evaluasi mata kuliah akuntansi lanjutan dilihat dari 4 komponen, yaitu yang pertama, kuis, kedua, tugas mandiri, ketiga, UTS, keempat, UAS. Adapun bobot penilaian yang diberikan untuk kuis 20%, tugas mandiri 30%, UTS 20%, UAS 30%. Maka total penilaian yang didapatkan berupa 100% untuk penilaian
mata kuliah akuntansi lanjutan. Berikut merupakan cuplikan video pengajaran yang saya lakukan selama tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini guna mengikuti perkuliahan kita, perkuliahan akuntansi lanjutan. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah akuntansi lanjutan, mari kita sejenak berdoa bersama menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Oke, sebelum kita masuk pada perkuliahan ini, Ibu akan absen dulu ya, karena ini kan pertemuan pertama kita. Ibu akan absen dulu untuk kita saling mengenal satu sama lain. Oke. Fariza Rizky Nadia. Nabila Apria Latif. Tiara Nur Fatima. Nadia Kandra Dewi. Oke, semuanya sudah Ibu absen? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian RPS atau materi perkuliahan yang Ibu kirimkan ke grup. Kalian sudah di bawah semua materinya? Sudah. Oke, materi mata kuliah akuntansi lanjutan ini kita ampuh sebanyak 3 SKS ya. Ini mata kuliah wajib yang harus kalian selesaikan pada semester 2 ini. Jadi mata kuliah akuntansi lanjutan ini, yang pertama yang akan Ibu nilai kepada kalian, yang pertama tentang kehadiran kalian ya, harus, itu wajib. Kehadiran kalian harus maksimal selama 16 kali pertemuan selama 1 semester. Kedua, yang Ibu nilai dari kalian lagi yaitu ada tugas, kuis, dan diskusi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Setelah itu Ibu akan memberikan kalian UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Jadi mata kuliah akuntansi lanjutan ini akan kalian ampuh selama 3 SKS. Jadi Ibu harap kalian mengikuti mata kuliah Ibu dengan baik dan maksimal ya. Oke? Bisa? Paham? Oke, baik. Di depan ini Ibu akan memaparkan materi tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, bisa dilihat semua di depan? Oke, baik. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang diolah atau barang yang masih mentah. Yang diolah menjadi bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi 2. Ada perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Bedanya perusahaan manufaktur itu dia adalah bahan yang mentah. Sedangkan perusahaan dagang itu perusahaan yang dia mengambil barang atau memasok dari distributor dan produsen untuk menjual barang tersebut. Baik, paham? Oke. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur di situ ada contohnya ya. Seperti apa? Misalnya mie instan ya. Mie instan kan itu bahan yang belum jadi, yang masih diolah, masih mentah. Itu kan bahan mentah yang akan diolah menjadi mie barang jadi atau menjadi mie instan. Adapun juga contoh lain seperti pakaian. Pakaian itu kan dari kain ya? Dari kain yang akan diolah menjadi sebuah baju. Sedangkan contoh dari perusahaan dagang itu adalah seperti apa? Ada supermarket, distributor barang, dan pengecer barang. Jadi bedanya dari perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang itu bisa terlihat ya. Perusahaan faktur tersebut itu dia harus diolah dulu. Sedangkan perusahaan dagang itu dia ambil dari yang sudah jadi, dia memasok atau dia mengambil barang yang sudah jadi. Oke, sampai di sini bisa paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada jenis persediaan perusahaan manufaktur, ada 3. Bisa dilihat di depan? Bisa. Oke, di sini yang pertama ada persediaan bahan baku
Yang kedua ada persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Jadi perbedaan dari 3 persediaan ini sudah terlihat ya, dari ketiga bahasa ini ya. Oke, persediaan bahan baku itu persediaan yang masih mentah, yang belum diolah sama sekali, yang akan diproduksi. Sedangkan persediaan barang dalam proses itu barang yang sudah setengah jadi. Sedangkan persediaan barang jadi itu barang yang sudah jadi dan siap untuk dijualkan kepada konsumen, kepada masyarakat. Oke, baik, bisa dipahami tentang jenis persediaan dan perusahaan manufaktur ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang memberikan masukan atau saran gitu? Jelas? Oke, berarti Ibu lanjut lagi ya. Oke, di sini ada jenis biaya. Biaya dalam perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi 2 bagian ya, secara spesifik, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead. Di situ ada 3 dulu ya, dia punya jenis. Habis itu biaya overhead itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrik lainnya. Sedangkan dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dia akan berlanjut lagi ke poin keempat. Ada beban pemasaran dan beban administrasi. Oke, di bagian biaya bahan baku, seperti yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan, itu biaya bahan baku, biaya yang ditambahkan atau yang diambil lagi ketika biaya tersebut tidak cukup. Kan biaya bahan baku kan biaya yang sudah dipakai ya sebelumnya. Habis itu dia mengambil kembali lagi bahan atau biaya yang akan dipakai untuk biaya bahan baku. Contohnya tuh seperti misalnya ya, biaya baku itu misalnya kayak kekurangan, misalnya kayak baju nih, yang kurangnya mungkin di bagian kancingnya atau bagian benangnya, itu ada kurang. Berarti itu masuk ke dalam biaya bahan baku tersebut. Oke, bisa paham? Oke, kita lanjut di biaya tenaga langsung. Biaya tenaga langsung ini, dia adalah biaya tambahan juga. Seperti yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan ya, biaya tenaga langsung itu biaya yang sebelumnya memang sudah ada. Tapi ini biaya yang diambil kembali. Contohnya seperti apa? Misalnya, biaya tenaga kerja langsung itu kan pegawai tetap ya. Itu kan dia sudah mendapatkan biaya atau gaji. Tapi ini biaya tenaga kerja langsung yang dimaksud itu seperti mungkin tenaga kerja yang tambahan, misalnya seperti satpam atau pegawai tambahan begitu, yang dibayarkan melalui biaya tenaga langsung tersebut. Oke, bisa Ibu lanjut ke biaya overhead ya. Tolong diperhatikan ya, adik-adik. Oke, di sini biaya overhead dibagi menjadi 3 biaya. Ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya pabrik lain. Nanti pada slide selanjutnya akan ada pemaparan dari penjelasan-penjelasan ini. Ini mungkin Ibu akan jelaskan bagian sedikitnya ya, poin-poinnya. Oke, kita lanjut langsung saja ke poin keempat, yaitu biaya beban pemasaran. Apa yang dimaksud dengan beban pemasaran? Itu seperti apa ya? Itu seperti biaya yang dikeluarkan dari biaya sebelumnya. Jadi biaya pemasaran itu biaya tambahan. Sedangkan biaya beban administrasi itu biaya yang sering kadang kalian mau melakukan transaksi kayak di bank gitu kan, ada biaya admin. Kayak gitu, itu termasuk ke dalam biaya administrasi. Oke, baik. Pada jenis biaya ini bisa dipahami adik-adik? Oke, baik. Ibu lanjut ya. Oke, di sini ada penjelasannya ya, penjelasan jenis biaya yang pemaparan sebelumnya yang Ibu sudah sampaikan tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Di sini mungkin penjelasan singkatnya ya. Bisa kalian lihat semuanya di sini?
Tadi kan Ibu sudah jelaskan ya kepada kalian tentang pemahaman sebelumnya. Ini garis besarnya Ibu memberikan isi atau pembahasan supaya kalian bisa tahu dan paham bagaimana tuh tadi tentang jenis-jenis biaya. Oke, bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke. Mungkin bisa ya dibaca dan dipahami? Oke, bisa. Mungkin Ibu lanjut lagi? Oke, Ibu lanjut. Baik, di dalam perusahaan manufaktur, di situ juga ada yang namanya arus kas. Arus kas itu apa? Seperti memproses bahan baku menjadi barang dalam proses, iya. Nah, jadi biaya bahan baku, biaya langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead itu harus dihubungkan secara langsung dan harus dicatatkan atau harus dilaporkan ke dalam arus kas. Dan harus juga dilaporkan dalam sebuah jurnal atau transaksi ya. Mungkin ini pembahasan dari lanjutan arus kas tadi untuk dia punya pembahasan. Jadi ketika gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead akan membentuk biaya produksi. Oke, baik. Tadi Ibu sudah memaparkan materi Ibu tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Jadi mungkin di sini ada yang memberikan masukan atau sanggahan. Ibu mempersilakan, silakan. Oh, oke, Putri, silakan. Baik, Ibu perkenalkan, saya Zahra Putri Mayur Mainolo. Saya akan memberikan sanggahan atau masukan kepada Ibu yang sudah telah Ibu jelaskan tadi, bahwa jenis persediaan di perusahaan manufaktur itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Namun biaya manufaktur itu tidak hanya terbatas pada biaya produksi langsung, akan tetapi juga itu bisa melibatkan biaya yang tidak langsung yang sering terabaikan pada perusahaan, yang sepertinya itu seperti biaya kualitas atau quality cost, kemudian biaya logistik internal, dan juga biaya lingkungan atau environmental cost yang semakin relevan dalam era industri yang berkelanjutan di masa yang sekarang. Kemudian dari ketiga bahan produksi yang langsung itu, kita juga tidak boleh hanya mengabaikan bahan produksi yang tidak langsung yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dengan jenis biaya ini juga kan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Maka dari itu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung juga harus diperhitungkan dengan baik oleh perusahaan. Begitu saja Ibu. Sanggahan dari saya, terima kasih. Oke, baik. Masukan dan sanggahan dari Putri sangat bagus ya. Oke, silakan Putri duduk. Oke, jadi masukan atau sanggahan yang diberikan oleh Putri itu sangat bagus ya. Dia memaparkan secara kompleks atau bahan baku atau perusahaan manufaktur tersebut berarti harus dijual secara luas ya, secara kompleks. Bukan hanya sekedar di industri yang biasa-biasa saja, berarti harus di industri yang lebih luas. Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus. Masukan dan saran yang sangat bagus ya. Ada lagi yang memberikan masukan atau saran tentang materi Ibu? Saya Bu. Oke, Andini, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Andini. Saya ingin memberikan tambahan atau sanggahan kepada penjelasan Ibu tadi. Tadi Ibu bilang kalau kayak perusahaan dagang itu tidak mencatat biaya listrik, biaya administrasi, dan lain sebagainya, tapi perusahaan manufaktur itu mencatat. Nah, tambahan dari saya, menurut saya perusahaan dagang itu juga mencatat, tapi bentuknya itu lebih sederhana. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu dia lebih rinci, karena perusahaan manufaktur itu kan dia tidak hanya menjual barang dalam bentuk yang sama dengan yang dia beli. Perusahaan manufaktur kan itu harus mengolah terlebih dahulu. Makanya dia punya beban biaya seperti biaya listrik, biaya pemasaran, biaya administrasi untuk produksi, biaya overheadnya, terus biaya administrasi itu berbeda-beda. Jadi ada nama biaya yang sama, tapi sebenarnya itu untuk kantor yang beda-beda gitu. Jadi dia punya jenis biaya lebih banyak dan lebih kompleks gitu. Baik, tadi sanggahan dan jawaban dari adik Andini ya sudah cukup bagus dan baik. Mungkin yang tadi Andini katakan atau bilang bahwa perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang itu ternyata keduanya itu sangat berkaitan ya, untuk dia pemasukan biaya listriknya, biaya air, dan biaya sebagian. Ternyata itu perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang itu ternyata bisa sama ya, bisa kompleks. Dan
ketika sudah jadi itu bisa dimasukkan atau diperhitungkan ke dalam jurnal atau di dalam sebuah laporan keuangan yang biasa dilakukan di arus kas tersebut. Baik, ya. Mungkin ada yang mau menanyakan tentang materi Ibu mengenai perusahaan manufaktur seperti apa? Mungkin ada? Silakan. Ibu, saya Ibu. Siapa ya? Saya Ibu. Oke. Faliza. Faliza ya? Oke, silakan. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Faliza. Ya. Di sini Ibu saya akan bertanya bagaimana pengaruh persediaan bahan baku terhadap laporan keuangan. Oke, persediaan bahan baku terhadap laporan keuangan itu seperti apa? Iya. Oke, pertanyaan yang tadi diajukan oleh saudari Faliza ya. Oke, cukup baik, bagus ya. Jadi bagaimana persediaan itu melaporkan untuk pelaporan keuangan seperti apa ya? Oke, jadi persediaan itu memang harus wajib dilaporkan ke dalam sebuah laporan keuangan, harus dicatat secara merata dan dicatat secara beres, begitupun ke dalam sebuah arus kasnya. Misalnya perusahaan manufaktur juga harus dicatat ke dalam persediaan. Perusahaan dagang pun harus tercatat di dalam sebuah pelaporan keuangan yang sering dikatakan sebagai pelaporan arus kas ya. Oke, bisa ya? Bisa Ibu. Oke, ada lagi yang memberikan pertanyaan? Siapa ya? Oh, Cantika ya, silakan. Silakan. Pertanyaan saya, tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Ya. Di situ ada terbagi menjadi 3 pokok bahan utama, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ya. Pertanyaan saya, jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi atau tidak ada dalam suatu perusahaan, dampak apakah yang terjadi pada suatu perusahaan tersebut? Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus ya dari Cantika. Jadi ketika persediaan atau bahan baku itu tidak maksimal, tidak 3, seperti tadi yang disampaikan, bahan baku, habis itu bahan setengah jadi, dan bahan proses yang sudah dijadi. Ketika mereka bertiga sudah tidak utuh di dalam perusahaan tersebut atau bahan baku tersebut, itu akan berdampak ke antara, misalnya contohnya bahan bakunya mentahnya sudah ada nih, habis itu dia punya proses setengah jadi nggak ada, terus dia mau melanjutkan ke proses jadi itu kayak gimana coba? Jadi mereka bertiga itu sangat berkaitan, antara bahan bakunya, proses setengah jadinya, dan bahan langsung jadi itu harus dia bertiga harus saling beriringan. Jadi tidak boleh ada yang terlepas dari satu sama yang lain. Bisa ya? Bisa dipahami ya Cantika? Oke, baik. Oke, materi yang tadi Ibu sudah sampaikan, nanti Ibu akan berikan kalian studi kasus ya, yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan bersama dengan materi yang akan kita lanjutkan kembali. Baik, sekian materi perkuliahan Ibu tentang akuntansi perusahaan manufaktur pada hari ini. Mungkin cukup sekian pada pertemuan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan kedua di minggu depan pada hari Rabu ya. Ibu harap semuanya hadir ya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Sekian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah akuntansi lanjutan program studi S1 Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Sorong.